hadir di tengah-tengah ibadah di minggu yang terakhir ya. Wah, nggak terasa Februari sudah mau berlalu ya. Wah, luar biasa, waktu itu begitu cepatnya ya. Kalau kita tidak segera ambil sikap untuk kita belajar menerima pembentukan proses Tuhan, kita akan tertinggal karena waktu begitu cepatnya berlalu. Dan pagi hari ini kita bersyukur ya, hadirlah Tuhan dinyatakan. Memang saya senang sekali berlama-lama di dalam hadiratnya. Karena salah satu cara untuk merubah sikap hati, respon hati yang akurat adalah lewat firman dan rohnya. Ya, firman akan disampaikan tetapi rohnya dinyatakan. Lewat penyembahan saudara akan terus dibentuk. Rohmu dibentuk menjadi semakin akurat, responnya akan menjadi semakin akurat di dalam hadiratnya, di dalam penyembahannya. Pastikan ketika saudara menyembah, pastikan engkau memiliki hati yang betul-betul merindukan hadirat Tuhan. Ya, dikatakan seperti sungai yang merindu, seperti rusa yang merindukan sungai. Demikian pula hati kita merindukan, betul-betul merindukan hadirat Tuhan. Kita akan merasakan jamahannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini ada hati yang siap menerima firman. Pastikan respon hati yang akurat itu terus dimunculkan dari dalam hidup saudara sebagai jemaat Tuhan. Sama-sama katakan, sebagai jemaat Tuhan, biarlah hatiku dibentuk semakin akurat. Aku respon firman dengan segenap hatiku. Nah, sepakat katakan amin. Karena ketika kita tidak belajar merespon firman, maka kuasa firman tidak kita dapatkan. Kita akan berlalu begitu saja. Banyak orang bisa berdoa, banyak orang bisa datang ke gereja, tetapi mereka tidak bisa dapatkan jawaban apapun. Ya, tidak bisa lepas dari segala keterikatan, dari segala belenggu, terus alami. Karena apa? Mereka tidak betul-betul merespon firman itu. Lihat orang-orang yang terus hidupnya merespon firman dengan akurat, dia alami kemenangan. Walaupun secara logika akal manusianya firman itu tidak masuk akal. Sama seperti ketika Maria didatangi oleh malaikat, dia berkata, engkau akan mengandung. Loh, aku tuh belum nikah. Aku juga tidak melakukan hal-hal di luar hubungan di luar pernikahan. Aku menjaga hidupku kudus. Calon suamiku juga orang yang tulus hati. Gak mungkin kami melakukan hal yang macam-macam. Tapi kok bisa hamil? Ya, itu bukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, itu aib. Tetapi lihatlah respon Maria. Ya, karena dia tahu fakta itu berasal dari firman. Halo, amin. Fakta itu berasal dari firman. Dia responnya betul-betul respon yang akurat. Dia hanya berkata, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Sebab aku ini hamba. Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita lewat apapun itu. Ya, lewat firman, lewat teguran, ya, lewat kejadian yang kita alami. Ya, hanya ada dua sebenarnya, lewat firman atau kejadian yang kita alami. Entah itu benturan, ya, entah itu sakit penyakit, entah itu kecelakaan, entah itu hal-hal yang buruk. Tuhan bisa mengubahkan kehidupan seseorang hanya lewat firman dan kejadian. Tetapi banyak orang memilih yang kedua. Ketika firman disampaikan gak akurat, sampai kemudian tangan Tuhan yang turun atas hidupnya, baru sadar. Ya, tetapi pagi hari ini saya mau Bapak Ibu Saudara, mari buka wawasan ilahi kita. Setiap firman yang disampaikan itu pasti akan membentuk kehidupan jemaat Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai kita melewatkan firman yang pada akhirnya ada kejadian, ada situasi yang Tuhan pakai untuk memulihkan kita, untuk mengingatkan kita. Sama seperti Saulus, ya, sampai dia harus jatuh dulu, dia harus rebah dulu, baru dia mengakui bahwa itu Tuhan. Ya, selama ini mungkin kita menganggap remeh firman, padahal di dalam firman itu, oh, ada terletak janji Tuhan, ada terletak kuasa Tuhan. Ketika kita membuka hati, sepenuh hati untuk firman-Nya, kita akan terus alami anugerah Tuhan dinyatakan. Bagaimana kemuliaan Tuhan turun atas Yusuf dan Maria. Sebab kedua orang ini responnya akurat. Walaupun di tengah situasi yang nggak baik. Halo, amin. Situasinya nggak baik, mereka belum menikah, tapi si Maria hamil. Wah, si Yusuf mungkin malu, ya pasti malu, ya, dan ada rasa, wah gimana untuk menghadapi hari depan, gimana omongan orang-orang ini, ya. Tetapi lihatlah respon berdua itu begitu akuratnya, sampai pada saatnya Tuhan mengangkat mereka di dalam kemuliaannya. Sekali lagi, Tuhan bisa memakai apapun untuk membentuk respon hati kita, membentuk hidup kita, asalkan respon kita akurat.
Ya seringkali ketika kalau firman dinyatakan, kita seringkali menganggap remeh. Itu sebabnya kehidupan kita nggak berubah. Yang Tuhan mau ketika firman disampaikan, ayo buka hati kita. Ya. Respon yang akurat, bukan dengan logika akal manusiawi kita yang menyesatkan. Ya. Karena ketika kita dipenuhi dengan rohnya, kita seperti orang mabuk, sudah mati logika akal manusiawi kita. Ya. Perasaan manusiawi kita yang gampang terluka, gampang sakit hati, Ya. gampang ngambek, ya itu sudah mati. Yes. Ketika kita terima firman-Nya, kita sudah jadi manusia yang baru. Amin. Tidak lagi dengan perasaan manusiawi yang seringkali menghalangi kuasa firman bekerja, Ya. sehingga firman tidak bertumbuh, Ya. tidak ada respon yang akurat, tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, pastikan ketika kita dipenuhi oleh rohnya, roh akan menghadirkan pribadi yang merespon data, fakta yang berasal dari firman. Data dan fakta rohani itu dengan responnya akurat. Amin. Ya, kita akan melihat pribadi yang kedua. Bagaimana kita melihat pribadi Maria yang datang lewat firman. Tetapi yang kedua ini berbeda, datang lewat teguran. Ya, seringkali kalau firman, jemaat Tuhan mah biasa dapat firman yang keras, biasa dari zaman dulu sampai sekarang juga firmannya saya rasakan dahsyat, keras. Ya, siapapun yang menyampaikan, entah saya, entah almarhum, entah Tante Senar, ini firmannya keras, firmannya betul-betul membongkar hati kita, membongkar hidup kita. Itu firman. Tetapi teguran, karena firman itu kan untuk semua, tapi teguran itu personal. Bisa nggak kita terima dengan respon yang akurat? Yes. Karena berbeda. Ya, ketika firman disampaikan, mungkin saudara bisa deny lah, menyangkal. Itu kan untuk si A. Walaupun dalam hatinya, ya benar juga sih buat aku. Ya, tapi saudara bisa, ini kan ibadah. Yang dengar nggak cuma aku. Ya, itu pasti untuk si A. Atau banyak yang temennya kok yang melakukan dosa ini nggak cuma aku, si A, si B, si C juga. Jadi ada rasa penyangkalan, denial, ya nggak betul-betul merasa wah ini buat aku, karena itu disampaikan secara umum. Tetapi teguran kan personal. Ya. Banyak anak Tuhan nggak bisa terima firman. Itu banyak orang kok toh yang melakukan ini, yang melakukan ketidakakuratan bukan cuma aku. Ya, aku tahu si A, si B masih seperti itu hidupnya. Saudara masih ada pembenaran, tetapi ketika teguran itu, firman itu disampaikan secara personal, Yes. bisa nggak respon kita akurat? Kita lihat pribadi yang kedua. Coba kita buka dulu di dalam 2 Samuel 12. Samuel 12 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-9. Agak panjang, kita baca pelan-pelan. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Amin. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras, pelan-pelan saja, cukup panjang, tetapi pastikan kita membaca dengan hati yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. 2, 3. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kau tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa kau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Katakan amin. Lihat ini. Ini juga firman, tetapi tidak disampaikan di dalam sesi ibadah, tidak disampaikan di dalam gereja. Ini disampaikan secara personal, ya. Disampaikan secara personal, tidak secara ibadah. Kalau ibadah firman mungkin saudara
masih bisa deny itu artinya apa sih? Menyangkal lah. Untuk si A, untuk si B, si ini juga masih sama kok. Ini jemaat juga rata-rata masih sama melakukan dosa yang sama. Mungkin saudara nggak merasa itu untuk saudara, tetapi lihatlah, ini Nathan, hamba Tuhan, Nabi Nathan langsung menuju kepada Daud. Ya engkau lah orang itu, nggak ada yang lain di situ. Ya langsung tunjuk, engkau orang itu. Ya, kalau kita tidak memiliki respon yang akurat, kita akan tersinggung pasti. Siapa yang mau disalahkan? Loh, siapa kalau mengikuti kata hati, perasaan, pikiran manusia, siapa yang ada di ruang ini yang mau disalahkan? Gak mau. Saya maunya bener, walaupun salah, maunya tetap bener. Gak mau disalahkan, karena itu adalah sifat dasar manusia. Gak mau disalahkan. Lihat ketika Hawa jatuh di dalam dosa juga gak mau disalahkan. Ya, ketika dosa sudah berkuasa di dalam kehidupan manusia, manusia menjadi orang yang egois, tidak mau disalahkan, maunya menang sendiri. Kalau bisa orang lain yang jadi salah, kalau bisa orang lain yang jadi korban, kan gitu. Ya, bahwa ketika kamu yang mengambil buah itu, buktinya ular itu gara-gara ular itu. Ya, si Adam juga, gara-gara istri saya, gak ada yang mau disalahkan. Itulah sifat dasar manusia yang belum hidup di dalam roh. Gak ada yang mau disalahkan. Semuanya mau benar sendiri. Ya, karena itulah firman Tuhan datang atas hidup Daud secara personal, terang-terangan, nggak pakai kiasan-kiasan. Ya memang awalnya datang pakai kiasan, dia bercerita panjang lebar, dan Daud sendiri yang ngomong, wah orang itu orang yang serakah, dia harus dihukum mati itu. Ya kamu orangnya, kata Nabi Nathan. Ini bukan malaikat yang ngomong, manusia loh. Kalau tadi Yusuf dan Maria masih perantaraan malaikat. Yang kita tahu malaikat tidak mungkin datang tanpa diutus oleh Tuhan. Ya, malaikat tidak akan datang tanpa diutus oleh Tuhan. Bisa menerima, tapi ini datang dari manusia loh. Sama-sama manusia loh, negur loh. Nathan juga manusia, Daud juga manusia, sama-sama menegur. Ya kalau malaikat mau saudara, ini dari Tuhan. Kalau manusia, ketika respon kita nggak akurat, kita nggak akan mau disalahkan. Nggak ada orang yang mau disalahkan, semuanya mau benar sendiri. Itulah sifat dasar manusia. Akan ada banyak penyangkalan, akan ada banyak pembenaran di dalam dirinya. Kalau bisa menyalahkan orang lain, supaya dirinya tidak salah, menutupi kesalahannya. Itu yang terjadi dalam diri Daud. Ya dia tutupi kesalahannya kok. Ya, dia minta imam-imam membersihkan kenajisan dirinya dan Betsheba supaya mereka tidak mati. Harusnya dia mati, karena hukum Israel pada saat itu orang yang berzina harus mati. Itu hukum Taurat. Makanya hukum Taurat sudah disempurnakan ya. Kalau hukum Taurat masih ada sampai saat ini, habis manusia di bumi ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa kok. Habis manusia di bumi, nggak ada yang bisa selamat. Itu sebabnya Tuhan turun memberikan hukum yang baru, hukum kasih. Kalau zaman dulu harusnya Daud mati, tetapi sekali lagi dia kan nggak mau disalahkan dengan segala pembenaran, karena dia punya kuasa, dia punya kedudukan, dia punya pangkat, dia bisa mengatur segalanya. Tetapi lihatlah, firman datang atas hidupnya. Ini raja, nggak main-main. Kalau sekarang firman datang atau teguran datang langsung kepada presiden. Ya, baru-baru ini aja baru disinggung lewat komedi aja udah geger kan satu Indonesia. Artinya apa? Orang kalau sudah ada di puncak pimpinan nggak mau disentuh, nggak tersentuh hukum, nggak mau dikritik, anti kritik, ya kan? Buktinya apa? Orang mengkritik, betul kok kritikannya. Ya walaupun itu dikemas dengan stand up, dikemas dengan komedi, ya menghibur, tetap aja tersinggung. Ya, apalagi kalau perkataannya seperti Nabi Nathan ini, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan jelas di dalam ayatnya ketujuh, engkaulah orang itu tuh tanda seru loh. Itu Nabi Nathan gak ngomong nuwun sewu jenenganiku, ya enggak ngomong gitu, enggak, ya Pak Daud lah, enggak gitu, ngomongnya dengan tanda seru loh. Ya kamu orangnya langsung tunjuk, ini raja, ya yang punya harga diri, ya lambang kerajaan ditunjuk sedemikian rupa. Kalau dia responnya nggak berat, mati itu Nathan. Siapa yang tahu? Itu dalam kerajaannya kok, bunuh langsung dia panggil penjaganya, panggil tentaranya, bunuh itu Nabi Nathan. Ya mentang-mentang gue hamba Tuhan bisa ngomong sana, ya kan pasti responnya seperti itu.
Namanya dia juga raja, nggak tersentuh, dia punya kekuasaan, dia punya segalanya, dan firman Tuhan itu datang secara personal, langsung ditunjuk atas hidupnya. Bagaimana? Ya, kalau itu terjadi atas kehidupan kita lewat firman, mungkin kita masih bisa terima, atau mungkin belum terima tapi ada banyak penyangkaan, tetapi ini nggak pakai terdengar-dengar, langsung tunjuk secara personal. Ya, seringkali teguran firman itu tidak hanya datang pada saat kita ibadah, tetapi teguran datang bisa lewat langsung teguran, atau lewat situasi kejadian yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Ada banyak hal Tuhan bisa bekerja membentuk respon kita. Ya, ini kalau Daud marah, mati itu Nabi Nathan. Siapa yang mau menghukum Daud? Dia bisa suap kok. Hakim-hakim dia bisa suap itu, mungkin orang imam-imam dia bisa suap supaya dia tutupi kasus ini. Ya, pokoknya Nabi Nathan hilang aja gitu kan, kayak zaman dulu aktivis hilang aja gitu kan, berani protes hilang pokoknya. Zaman dulu bisa seperti itu. Ini terjadi di negeri Israel. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang dengan berani, dia berani karena dia punya urapan. Sekali lagi, dan Nabi Nathan gak sembarangan tiba-tiba dia datang tegur seorang Raja Daud. Dia datang karena dia dipenuhi oleh rohnya. Karena Daud melakukan itu diam-diam, gak ada yang tahu. Kalaupun Nabi Nathan tahu, itu berarti Roh Kudus yang memberitahukan. Itu Tuhan yang datang atas hidupnya. Makanya Nathan berani ngomong, ya. Karena di dalam, kalau saudara baca di dalam ayat itu, satu pasal itu, bagaimana Nabi Nathan berkata, engkau melakukan itu diam-diam, gak ada yang tahu, tetapi aku akan membuka itu terang-terangan di hadapan seluruh Israel. Wah, malunya minta ampun. Itu kalau Raja Daud tidak punya respon yang akurat, ya minimal dia akan mengintimidasi. Mungkin membunuh enggak? Ya, minimal mengintimidasi. Awas nanti. Nanti minta sumbangan bayi suci nggak tak kasih nanti. Antum ada kayak gitu kan? Nah, nanti kalau minta anggaran peremajaan baju, imam-imam, nabi-nabi nggak tak kasih, biar bajunya Nathan sobek-sobek nanti, nggak tak kasih. Wah, anggarannya dipotong, nggak, perpuluhannya dipotong, sambalnya dipotong. Ya kalau minimal dia akan intimidasi. Mungkin nggak membunuh, tapi pasti di dalam hatinya akan terbersit cara untuk dia membalas. Bagaimana caranya membalas? Kan gitu. Ya, ada banyak orang yang terjebak di dalam situasi seperti ini karena dia tidak punya hati yang siap untuk menerima teguran. Padahal, ya sekali lagi, fakta data rohani tidak selalu di sesi ibadah seperti ini. Ada banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan lewat siapapun, bahkan lewat keledai. Ingat kisah Bileam, ketika nggak ada orang yang bisa berbicara, Tuhan bisa pakai hewan kok untuk menegur kok. Kalau saat ini yang menegur seorang nabi, harusnya Nabi Daud bersyukur masih ada teguran. Ya, masih ada, artinya masih ada kesempatan. Karena masih ada teguran, masih ada suara Tuhan yang datang. Tinggal bagaimana responnya. Lalu apa yang Daud kerjakan? Bagaimana respon Daud? Ya, kalau kita melihat dengan logika, akal manusiawi, bagaimana seorang raja ditemplak, ditegur secara keras oleh seorang hamba Tuhan. Kalau logika akal manusiawi kita, ya Daud akan menolak, akan marah, akan tersinggung, pasti itu. Ya, karena sifat manusia nggak ada yang mau ditegur, nggak ada yang mau disalahkan. Walaupun dia salah, nggak ada yang mau disalahkan. Semuanya mau benar sendiri. Kalau logika akal manusia kita, respon Daud pasti marah. Minimal dia akan intimidasi. Minimal dia akan mengucilkan itu Nabi Nathan, atau dia usir keluar dari tanah Israel, dari kerajaan Israel bisa aja. Atau dia suruh orang diam-diam bunuh. Orang dia bisa bunuh Uria kok. Ya, dengan trik dan caranya, dia tidak memakai tangannya sendiri loh. Daud ketika dia membunuh Uria, dia tidak pakai pedangnya sendiri, tapi dengan trik-triknya dia bisa membunuh Uria tanpa dia harus mengeluarkan pedang. Ya, makanya dikatakan di sini di dalam dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon, pakai orang lain. Hebatnya Daud, liciknya Daud. Kalau kita melihat bagaimana kisah ini, liciknya luar biasa. Dia nggak pakai pedangnya sendiri, ya. Dia pakai dengan triknya, dengan tipu muslihatnya. Dia bisa bunuh Uria dan diambil istrinya tanpa dia merasa berdosa. Kan bukan aku yang bunuh, yang bunuh orang Amon kok.
salahnya sendiri dia maju berperang, kan gitu. Ya kan itu resiko. Ya namanya orang pergi berperang ya resikonya ya mati. Ya mana ada orang pergi berperang tanpa resiko ya. Orang masa aja resiko kok kena minyak lah, sing kebeler lah. Ya saya kerja di kantor, oh Bang Dani kerja di kantor tuh nggak ada resiko. Oh, resiko adalah kebeler kertas tuh saking minta ampun itu. Kertas itu kalau masih baru itu tuh kalau kena tangan, itu bisa beler itu kertas HVS itu yang sering tuh kebeler pulang berdarah di sini. Karena apa? Yang kena staples lah. Yang kena itu kerjanya kantoran istilahnya sebenarnya nggak tanpa resiko, apalagi yang mungkin kerja di jalan, yang keserempet inilah, keserempet itulah, yang kerjanya di depan kompor, yang kena api lah dan sebagainya. Semua pekerjaan penuh resiko. Mungkin dia ngomong, ya wajar lah orang yang mati. Namanya juga berperang kok, risikonya yang mati. Tetapi sekali lagi, ya setiap ketidakakuratan yang ada itu harus dibuka untuk dipulihkan. Kalau ini tidak dibuka, kalau Daud tidak ditegur selamanya, Daud akan terus hidup di dalam ketidakakuratan. Dia tidak akan tahu dosanya, apa yang dia telah perbuat. Coba kita lihat respon Daud di dalam ayat yang ke 13. Ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu, amin ya? Amin. Kita buka, kita baca ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan 2:3. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Lihat responnya, ya mungkin tidak sesuai dengan harapan netizen. Oh harusnya Daud melawan dong, biar rame, biar klimaks ini. Wah seorang raja sama seorang nabi adu mulut kan rame. Ya harapan netizen seperti itu. Ya kalau nggak gitu kan nggak rame. Ya kalau rame kan kita ada, ini kan kisahnya nggak berhenti di sini, panjang tuh Daud sama Natan Salmano tuh. Adu prinsip, adu pembenaran rame. Ya nggak klimaks ini, nggak seru. Ya memang itulah yang terjadi. Daud tidak butuh waktu lama, nggak butuh. Ya aku pikir-pikir dulu. Enggak. Saat itu juga ketika firman datang, dia langsung berkata, oh aku sudah berdosa. Artinya dia mengakui, walaupun dia raja, walaupun dia punya kekuasaan, walaupun dia punya segalanya. Karena kan di dalam ayat sebelumnya Tuhan sudah memberikan segalanya. Kalau ada yang kurang, tentu engkau akan tambah sendiri. Ya, Tuhan sudah memberikan istri, artinya istrinya lebih dari satu, karena pada saat itu dia anggap wajar. Istrinya lebih dari satu, masih ngambil istri orang. Ya. Tetapi lihatlah respon Daud sekali lagi. Oh, aku sudah berdosa. Ada suatu pengakuan di dalam dirinya. Ada suatu respon yang akurat terhadap data dan fakta yang datang di dalam dirinya, terhadap firman yang datang di dalam dirinya, walaupun itu sifatnya tidak secara korporat. Ini kan secara korporat ini di dalam gereja ini saya ngomong nggak hanya untuk Mas Canto, ya nggak hanya untuk Pak Sam, nggak hanya untuk Pak Kismo, nggak untuk semua. Mungkin saudara akan deny, itu untuk si A, untuk si B, ada banyak penyangkal. Tetapi Daud nggak bisa lari, ya Daud nggak bisa lari. Itu bukan saya, karena Tuhan langsung berkata engkau orangnya, nggak ada yang lain. Kalau responnya tidak akurat, ya Daud tentu mati. Tetapi karena dia punya respon yang akurat, oh aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nabi datang berkata, oh Tuhan sudah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Artinya ketika Daud penuh dengan penyangkalan, dia menolak atau dia tidak menerima teguran itu, dia pasti mati saat itu juga. Tetapi respon yang akurat itu membawa keselamatan di dalam hidup Daud. Ya, sekali lagi, respon yang akurat itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Engkau harus penuh dengan rohnya dulu. Orang yang hidup di dalam roh, responnya pasti akurat. Amen. Akan terus dibentuk. Mungkin tidak serta-merta, tetapi dalam kehidupannya dia akan terus dibentuk sampai menjadi pribadi yang akurat. Lewat banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan di dalam dirinya. Daud juga masih menjadi pribadi yang sering jatuh bangun. Tetapi lewat firman dia terus respon dengan akurat sampai pada akhirnya Tuhan angkat Daud menjadi raja yang terbesar. Bahkan Tuhan berkenan lahir di kota Daud. Padahal Daud juga hidupnya nggak betul-betul nggak salah-salah amat.
Dia sering jatuh di dalam dosa, berkali-kali jatuh di dalam dosa. Tetapi berkali-kali juga responnya yang akurat itu menyelamatkan hidup Daud. Yes. Kita pun sama, kita juga bukan malaikat suci yang terus hidupnya suci terus. Ada kalanya kita juga kejeglong, jatuh di dalam kesalahan, jatuh di dalam pelanggaran. Tetapi kalau firman sudah datang, ayo respon itu supaya saudara selamat. Amen. Ya, karena responnya akurat itu membawa keselamatan. Ya, saya kalau mau dibukakan banyak hal, termasuk Hizkia. Ya, harusnya dia mati, tetapi karena responnya akurat, dia datang menyembah, dia koyakkan bajunya, dia koyakkan hatinya, dia datang menyembah. Tuhan tambahkan lagi umurnya. Lihat itu. Responnya akurat membawa kehidupan, membawa keselamatan. Miliki responnya akurat. Ya, dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang hidup di dalammu. Tanpa itu, kita akan terus diikat oleh emosi yang negatif. Ya. Karena teguran kalau datang, gak semua orang bisa terima itu. Gak semua orang bisa terima dikoreksi. Gak semua orang bisa terima didikan. Gak semua orang bisa terima evaluasi. Padahal itu mengarahkan. Artinya kalau sudah ada teguran, artinya ada kesalahan. Betul ya? Yes. Kalau firman datang menegur, artinya ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, ya terima. Kalau memang kita merasa, oh, memang ada kesalahan kok di dalam diriku. Daud, ya aku berdosa kok, karena firman Tuhan datang. Firman Tuhan tidak datang dengan tiba-tiba, ada sebab dan akibat. Teguran juga tidak datang dengan tiba-tiba, ada sebabnya dulu, ada ketidakakuratan dulu yang dilakukan oleh Daud. Teguran itu datang atas dirinya secara personal. Iya, kalau secara umum mungkin gampang kita terima. Ya, tetapi secara personal itu akan menjadi sangat-sangat berat kalau kita tidak punya responnya akurat. Yes. Puji Tuhan. Baik, ke depan kita lanjutkan.